Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, izinkan saya untuk melanjutkan cerita kita. Cerita tentang bagaimana bisa saya menjadi seorang gay di part 4. Dan bagi teman-teman yang belum menyaksikan ataupun belum mendengarkan kisah kita tentang bagaimana bisa saya menjadi seorang gay di part 1 hingga part 3, alangkah lebih baiknya untuk menyaksikan terlebih dahulu, dan link videonya ada di deskripsi ya. Oke guys, check it out. Dan di sini juga saya membuka kesempatan kepada teman-teman sekalian, apabila di antara teman-teman ada yang ingin berbagi kisah dari sepenggal pengalaman hidupnya. Nah, teman-teman bisa kirim secara pribadi kisah tersebut melalui email pribadi saya, kitapendukung7@gmail.com. Nah, melalui email tersebut teman-teman bisa untuk menyalurkan atau mengirimkan kisah dari pengalaman teman-teman sekalian. Dan tentunya dari kisah yang teman-teman kirim akan kita jaga kerahasiaannya, baik itu dengan cara kita samarkan nama tokoh-tokohnya dan juga tempat dari latar belakang dari kisah teman-teman tersebut. Dan oke guys, inilah dia ceritaku di part 4. Waktu telah menunjukkan tengah hari, di mana kala itu matahari berada tepat di atas ubun-ubun. Ibuku kembali datang ke rumah Pak J, dan di mana kala itu Pak J sangat-sangat kaget. Terlihat dari raut wajahnya yang sedikit kebingungan dan kaget akan kedatangan ibuku. Segera mungkin Pak J bangkit dari tidurnya. Begitu juga dengan aku, dan kami bergegas untuk menuruni tangga. Agar mempercepat langkah, Pak J kali ini tidak membiarkanku untuk berjalan kaki sendiri. Akan tetapi Pak J menggendong aku hingga sampai ke ruang tamu. Saat digendong Pak J, dengan posisi bagian belakang tubuhku menempel dengan tubuh bagian depan Pak J, di sana aku masih sempat merasakan benda Pak J masih terasa menegang kala itu. Setelah sampai di ruang tamu, Pak J menurunkanku secara perlahan dan memberikan aku botol susu yang tadi sempat Pak J ambil. Aku masih sempat melihat benda milik Pak J, yang kala itu benda milik Pak J terlihat masih menegang sangat kerasnya di balik celana training Pak J yang tipis. Mungkin Pak J merasa malu akan hal itu, sehingga setelah menurunkanku dari gendongannya, Pak J mengambil tas gendongnya dan menutupi bendanya tersebut dengan tas. Barulah Pak J memberanikan dirinya dan membukakan pintu untuk ibuku masuk. Singkat cerita, aku pulang dari rumah Pak J dan keadaan yang masih campur aduk, sehingga kala itu aku merengek-rengek pada ibuku untuk minta digendong. Setelah berpamitan dengan Pak J, kami berdua beranjak pergi dari rumahnya dan menuju kembali ke rumahku, di mana di sepanjang perjalanan
ibuku menggendongku dan mencoba menghiburku dengan menyanyikan lagu Nina Bobo. Beberapa saat kemudian, tibalah kami di rumah dengan diiringi awan mendung yang kini telah menutupi langit. Nampaknya sebentar lagi akan terjadi hujan. Setelah menurunkanku dari gendongannya, ibu lantas pergi ke jemuran untuk mengangkat baju-baju yang sebenarnya belum semuanya kering kala itu. Kini aku si Bima kecil memperhatikan gerombolan awan-awan itu. Dari balik jendela rumah, kuperhatikan begitu pekat awan-awan hitam itu menggantung di langit sebagai permen kapas raksasa. Bertepatan dengan beresnya ibu mengangkat jemuran, kini hujan telah mengguyuri kota kami. Semakin lama, sedikit demi sedikit, hujan kian menderas. Hujan. Aku cukup suka dengan hujan. Salah satu hal yang aku suka saat awal hujan turun, pasti akan ada aroma-aroma tanah yang menyeruak memenuhi rongga hidung. Singkat cerita, waktu berganti malam, dimana di saat malam hari aku tidak bisa tidur sama sekali. Sudah berbagai cara dicoba ibu dan ayahku untuk menenangkanku hingga aku bisa terlelap. Akan tetapi, entah mengapa aku sangat sulit untuk memejamkan mataku dan menghilangkan bayangan-bayangan itu dari pikiranku. Kejadian tadi pagi bersama Pak J itu sangat membekas bagiku. Hingga di malam itu aku tidak bisa tidur, dan hingga sekarang pun aku masih dapat mengingatnya, meski sudah belasan tahun lamanya. Malam semakin larut, namun aku masih belum bisa tidur sama sekali. Hingga akhirnya di malam itu aku jatuh sakit. Badanku panas, demam, dan kepalaku sangat-sangat pusing. Aku hanya bisa merengek dan menangis kala itu, dimana bayangan-bayangan dengan Pak J masih sangat-sangat menggangguku, hingga aku tidak bisa tidur dan jatuh sakit. Kedua orang tuaku tidak tahu akan hal itu terjadi. Mereka mengira aku sakit mungkin karena musim penghujan. Akan tetapi, justru penyebab aku sakit adalah karena aku tidak bisa melupakan bayangan-bayangan itu. Teman-teman sekalian, izinkan saya di sini untuk menyampaikan sebuah amanah kepada teman-teman dan kepada saya pribadi tentunya, agar tidak melakukan hal-hal yang seperti itu kepada anak kecil, terutama kepada balita, karena efeknya sangat luar biasa. Cukuplah saya yang menjadi korban dari tetangga saya, dan semoga untuk kedepannya tidak ada lagi orang-orang yang menjadi korban seperti saya ini. Oke guys, cukup sekian dulu di video kali ini. Apabila teman-teman suka, silahkan like, comment, and subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita, silahkan kirimkan cerita teman-teman sekalian melalui email pribadi saya, kitapendukung7@gmail.com. Oke guys, cukup sekian dulu. Apabila terdapat banyak kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Dan cukup sekian dulu di video ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.